malaikat itu di apa malaikat itu kan yo duwe pikiran, terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran iku ya rodok bener iblis pikirane lho, tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon ya man. Jadi agama ini sanad, agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Baitullah maknane omahe Allah itu takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah tidak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjide pangeran, malah mbok manani lucu. Masjide pangeran, berarti iki tempat sujude pangeran. Kacau kae. Tapi berhubung wong ora paham alhamdulillah mun iki masjide pangeran. Jajal maknani bahasa Arab. Iki masjide pangeran, maknani terjemah. Iki tempat kacau. Ibarat kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah ya penting arah. Mau arah madhep segoro kidul lah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke Ka'bah, tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Kanjeng Nabi nanti takok Yahudi Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakok endi. Jadi nak takok ngono mirip so mirip Yahudi, nak mirip Sugair apa nak mirip ngambure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jari ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah wis. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Bro. Ya sudah, sampeyan bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga, ya wis ora ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono. Ya wis akhire kak. Apa cocokan sampeyan? Aku tak nerangno swarga, lah sing kono ben nerangno neraka.
perkarae neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gitu. Karena guling-gilingan, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kayak Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas, ya kadarnya hanya 1/4, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, nggak tahu ono berino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama, karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dhewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus Kiai ku mek lemah, sawurna raine. Loro cung, nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Wah, kayak misalnya ana wong kono, Gus kula niku bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mbek diarani duda iku lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru.
Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jarpe sekolah tak malan ulun seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara. Cara Imam Syafi'i bukti kewibawa, buktine ngomong ning ngarepmu ra wani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa, itu kan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong iku sowan Imam Syafi'i ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Sesuai izin. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya bisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'so kurhan, aturahu yu'so kurhan. Kowe ora ngrafaham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran itu banyak enggak, yang maksiati pangeran itu banyak enggak? Lah iya pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh terima aku. Akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah, itu gengsi nopo? Jahil. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya yang tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul kon ngapiki tangga. Lah kon ngundang aku ya teko. Ya seneng wong nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kowe tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora ono urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ah, gak bakat wali blas sudah. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena pikirannya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu sewantai semua. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilaih, kezat terbaik. Terus aku mbok kon urip awor kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa to ngene. Mung gaya tok wis. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati ora dosa meneh. Biasa wae nek ape mati biasa, karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat apa pas dosa?
ora usah ngono biasa ya. Nek mati mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan nggih sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Nanti kadang kula gawok mbek wong goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam pokoke gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadillah, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.